Oke, apa ini? Bang, soal kabarnya Loli seperti apa? Saya sampaikan bahwa benar Nikita telah melakukan laporan polisi. Nikita lapor karena dia dikeroyok. Seorang wanita, seorang single parent, punya anak 3, sendirian dia dikeroyok oleh lebih dari 1 orang. Sehingga Niki melaporkan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kejadiannya ada di sebelah. Jadi betul Nikita lapor sebagaimana yang Ibu Humas sampaikan. Jadi lapor adanya pengeroyokan, seorang wanita dikeroyok. Itu laporannya Nikita seperti itu. Bukti visum sudah dilakukan visum, kepalanya, pipinya apa semua, rambutnya juga sudah kita serahkan, visumnya ada. Saya tidak perlu sampaikan. Yang jelas visum sama saya sekitar sebelum sholat subuh pada hari Jumat di rumah sakit Pertamina. Rumah sakit Pertamina. Seingat saya. Jadi kalau CCTV ada di penyidik, karena itu ada menjadi wilayahnya penyidik di SPKT sini. Kejadian jam berapa Bang itu? Jam kejadian yang jelas hari Jumat dini hari sekitar jam 2, jam 3, saya lupa jamnya. Ya antara hari itulah. Jadi saya tidak bisa pastikan daripada saya salah, antara Kamis tengah malam menjelang Jumat dini hari. Dilakukan pengeroyokannya seperti apa Bang? Itu nanti Nikita jelaskan pada saat dia diperiksa hari Jumat pagi itu dia sudah sampaikan dan videonya ada sama saya. Pada saat saya minta dia mencoba untuk menjelaskan bagaimana dia dikeroyok. Sebagai seorang wanita dia dikeroyok lebih dari 1 orang dan yang mengeroyok ada laki-laki dan ada perempuan. Kenapa? Kenal tapi tidak mempunyai hubungan keluarga. Alasan pengeroyokan itu apa Bang? Inisial Alasan pengeroyokannya apa Bang? Saya tidak tahu alasannya apa. Yang jelas itu adalah dalam proses. Jadi biar saja diproses oleh penyidik dan Nikita sudah diperiksa. Jadi Nikita pada saat hari Jumat bersama saya melakukan laporan dugaan tindak pidana penganiayaan, dugaan tindak pidana pengeroyokan. Pada saat setelah dia diperiksa membuat laporan dengan saya, dengan tim saya, dia ke rumah sakit untuk dilakukan visum, ditemukan ada di kepala, ada di pipi dan sebagainya, itu adalah bagian dari visum. Saya tidak boleh jelaskan, tapi itu adalah bagian dari adanya peristiwa dugaan tindak pidana. Ada memar, ada benjol dan sebagainya. Bang, selain melaporkan juga nih 2 orang, inisialnya Bang? RAN dan AS. Ada perlawanan nggak Bang dari Niki pas? Ya, mereka saling, yang jelas Nikita sebagai seorang perempuan mempertahankan dirinya karena dia merasa ada sesuatu sehingga dia melawan. Jadi Niki adalah membela diri sebagai seorang perempuan, tiba-tiba ada persoalan dengan seorang laki-laki dan seorang wanita. Itu langsung dikeroyok atau gimana? Pasalnya yang dilaporkan 170 adalah pasal pengeroyokan. Bang, Niki datang sendiri atau dengan siapa Bang? kemarin pas hari malam Pas hari itu Bang. Jumat itu. Jumat malam itu Bang. Kan saya kan bawa sebelum kejadian sama tim dia. Niki kan pasti sama timnya. Setelah itu saya datang. Setelah itu ada kejadian, kita minta supaya ada CCTV biar diserahkan ke penyidik. Kejadiannya seperti apa, Niki lapor, Niki minta visum. Setelah dilakukan visum pada hari Jumat, Niki juga diperiksa. Disitulah Niki menceritakan semua. Apa yang diceritakan Niki adalah bagian dari proses pemeriksaan, tidak boleh saya sampaikan. Yang jelas ada seorang wanita yang dikeroyok lebih dari 1 orang. Bang, dalam rangka apa Niki pagi-pagi ke Polres Jaksel Bang? Tidak perlu saya jelaskan, Anda lebih tahu ada apa pada hari Jumat. Bang, tapi kan selain melaporkan Niki juga dilaporkan Bang atas Ya hal itu juga silakan yang kalau sama. mau lapor, yang jelas Niki dikeroyok. Dan itu laporannya ada buktinya, ada CCTV-nya. Orang lain melapor, di Indonesia itu adalah hak untuk membuat laporan di kantor Apa polisi. Niki akan diperiksa? Yang jelas Niki sudah diperiksa. Pada hari Jumat Niki sudah dimintain keterangan, sudah dilakukan visum dan juga sudah diperiksa. Artinya dimintain keterangan dan visum. Kapan akan panggil lagi Bang? Itu panggil lagi urusannya penyidik. Bang, mengenai yang Kaniki dilaporkan oleh RAN mengenai pengeroyokan itu Salah Anda.
Anda baca dulu sebelum Anda tanya saya. Penganiayaan. Ya, jadi supaya tanya itu jangan nanti Anda salah. Laporannya penganiayaan, tapi Niki melaporkan pengeroyokan. Itu apakah Niki? Saya tanya kepada yang lapor. Saya kuasa hukum Niki, saya hanya menjelaskan yang Niki laporkan. Seperti itu biar fair. Yang jelaskan biar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kondisi Niki saat ini Niki gimana? dalam keadaan sehat, memang ada beberapa rambut yang sempat rontok bahasanya ya, dan itu adalah saya nggak tahu lah, harus menjelaskan seperti apa, itu bagian dari proses pemeriksaan. Yang didapat oleh Niki apakah ini dampak dari Loli kabur dari Cepos, Bang? Saya nggak boleh jelaskan, itu kan pertanyaan ada di berita acara pemeriksaan. Bang, alasan Loli sendiri kabur dari Serpos kenapa tuh bang? Tanya yang Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Loli mengaku nggak pernah dijenguk, mungkin abang boleh komentar. Iya bang. Kenapa? Loli mengaku nggak pernah dijenguk, Bang. 5 bulan mungkin tidak pernah didampingi juga katanya. Kata apa? Kata siapa? Kata Loli bang, kata Loli waktu di video itu. Anda tanya ke Dinas, jangan ke saya. Jadi tanya ke Dinas bagaimana kejadiannya. Niki ada cerita gitu. Kenapa? Niki pernah cerita. Saya tidak pernah tanya, tidak ada kaitannya dengan persoalan. Jadi yang saya tanya persoalan hukum sama dia. Kalau urusannya di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, tanya ke dia apa yang terjadi dan sebagainya. Terkait ketidaknyamanan si Laura juga saat di rumah Cepos ada penyidik laki-laki gimana nih, Bang? Gimana? Di Tidak mungkin Anda salah, Jadi di rumah sakit. tanya ke rumah sakit. Gitu aja, simpel saya. Kejadian di rumah sakit, tanya siapa yang membawa ke rumah sakit. Kalau kejadiannya di Dinas Perempuan, tanya ke saya, jangan ke saya. Saya pengacaranya Niki, yang saya tahu di sini saat dia membuat laporan polisi. Tapi setahu abang Niki pernah jenguk bang selama 5 bulan. Nanti saya tanya Niki kalau dia ketemu saya. Saya belum ketemu lagi sejak hari Jumat. Tapi bang beberapa waktu lalu kan sempat dibilang bahwa hubungan antara Niki dengan LM itu baik-baik saja, tapi ternyata kan kemarin sempat itu gimana sih bang? Saya tidak bisa menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalam cerita dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani nggak ada masalah ya sudah. Itu yang saya harus percaya. Bang, kalau versi Nikita Mirzani yang duluan siapa bang? Pihak Polres atau yang Kenapa? memulai duluan? Itu BAP nanti. Oh, iya. Tapi bang sangat disayangkan nggak sih harus ada perseteruan ini bang antara anak Kenapa? sama ibu gitu. Nah, itu nanti, itu bagian dari persoalan. Jadi biar kita tidak bias, saya akan jawab sesuai dengan persoalan. Yang sebagai kuasa hukumnya gitu loh bang. Iya, dia yang mana ini? Kan banyak sekali nih. Yang antara ibu dan anak ini. Bang. Ya kan tidak ada persoalan, itu hanya kesalahpaham, itu biasa lah. Kalau misalnya itu ribut-ribut, ya sudah. Gitu loh. Yang jelas, ibu pada saat itu mencarikan keadilan buat anaknya. Bang, Niki udah jenguk di RS Polri bang? Kenapa? Polri dan Yang dia ada di sana Niki tidak tahu. Jadi Niki nanti itu urusan lain. Saya akan tanyakan kepada Nikita seperti apa. Tapi Niki ada niat untuk menjenguk Loli sendiri bang? Nanti saya tanya, sebentar lagi saya telepon Niki, hasil teleponnya saya sampaikan. Bapak sendiri akan menjenguk nggak bang? Saya harus minta izin sama yang punya anak. Yang punya anak namanya Nikita Mirzani. Jadi kalau saya tanpa izin dari Nikita Mirzani, tidak mungkin saya bisa menjenguk. Bang, tanggapan abang dengan dari pihak Bang Rasman yang ikut andil untuk ini. Tanya ke penyidik. Ya, oke, Tanya ke penyidik, tanya tentang Dinas Perlindungan Anak, bagaimana anak yang di bawah umur, bagaimana anak yang dewasa menurut hukum itu umurnya berapa. Saya tidak perlu tanggapi karena itu adalah ada hitam putihnya persoalannya. Tapi sangat disayangkan nggak sih bang, artinya ada permasalahan ini lagi bang. Kenapa? Ini sangat disayangkan nggak sih? Maksudnya disayangkan apa? Sayang-sayangan. Ya sayang-sayangan antara Itu adalah bagian dari persoalan. Jadi dalam persoalan itu pasti akan muncul macam-macam persoalan atau mungkin kesalahpahaman dan sebagainya. Itu saya sampaikan seperti itu. Sebentar lagi saya mau keluar, saya mau balik, nanti saya balik lagi. Bang, soal adopsi oleh Rasman gimana bang? Saya tidak menanggapi hal-hal yang menyimpang dari hukum. Cukup, jawabannya cukup. Kasus laporan Niki dan Fadil dianggap Nikita Mirzani itu stagnan kembali bang. Tanya Niki nanti, karena saya belum ketemu dia. Jadi pemahamannya seperti apa, tanya ke penyidik ya. bang permasalahan kasusnya Fadil yang dianggap terlalu lama gimana bang? Itu prosesnya yang tahu saya. Jadi saya tidak bisa menanggapi apa yang diproses, apa yang disita, apa semua itu yang tahu kan saya. Jadi saya tidak boleh mengomentari apa yang saya tahu. Paham ya? Iya bang, artinya belum selesai masalah ini ada lagi masalah yang lain. Kenapa?
Oke. Bang, ada masalah ini timbul lagi masalah lain gimana bang? Maksudnya gimana Tim? Itu kan daripada Apakah Niki maksudnya khawatir kasus Fadel ini akan SP3 atau gimana? kita percayakan ke penyidik karena bukti itu ada. Jadi gini, saya buka saja, ada surat perintah penyidikan, ada 2 surat perintah penyidikan, tanya ke Humas. Surat perintah penyidikan 2 itu surat perintah penyidikan dengan siapa? Ya, itu nanti bisa menjawab pertanyaan Anda semua yang saat ini ingin bertanya. Tanya ke Humas, Bu, apa benar ada 2 surat perintah penyidikan? Di situ akan terjawab. Bang SP2HP maksudnya bang? Penyidikan itu surat perintah penyidikan. Lain. Kalau SP2HP surat pemberitahuan hasil penyidikan. Jadi memberitahukan si A, si B, si Fulan sudah diperiksa. Tapi kalau proses penetapan dinyatakan bahwa ada surat perintah penyidikan, bahwa naik proses itu dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Kalau proses tahap penyidikan berarti ada dan ditemukan dugaan perbuatan pidana. Itu namanya penyidikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Bang, tapi bang, tapi kan Nah itu bang. soal ini gimana bang? Tanya ke Hotman dong. Masa Enggak, tapi rencana nih kita minta bantuan Bang Hotman. Tanya ke Bang Hotman. Enggak, abang sebagai kuasanya Saya gimana? tidak tahu karena sampai sekarang saya Enggak, masih ada rasa nggak bang kok seolah-olah abang nggak ada hasil gitu, Niki harus minta bantuan Bang Hotman. tanya Gitu. ke Niki benar tidak. Abang sebagai pengawasannya gimana? Yang Anda tanyanya ke Niki benar nggak nih? Bukan ke saya dong. Hotman Saya udah menyatakan. Bukan, tanyanya ke Niki benar tidak karena saya. Benar apanya nih bang? Benar tidak itu yang Itunya? disampaikan Niki? Oh. Iya kan, Tapi nanyanya suratnya udah. bukan, nanyanya ke Niki, Niki jawab apa baru ke saya. Tapi Bang Kalau Hotman udah sekarang bilang. saya tidak tahu apa-apa Abang Niki tidak ada masalah. Sebagai kuasanya gimana bang? Kesinggung nggak bang? Kesinggung nggak? Ini bukan persoalan tersinggung, Ah. persoalan kebenaran. Kebenaran ini ada di tangannya Nikita. Tanya ke dia, setelah itu tanya ke saya. Tapi kalau Bang Hotman udah ngomong berarti salah dong nih. Bukan, tanya ke mereka berdua dong, jangan ke saya. Bang Hotman udah jawab. Iya, tanya ke Nikita, benar tidak? Jadi abang mau jawab nih. Loh, bukan mau jawab, benar tidak? Kalau pun Loh, kalau pertanyaan dari Nikita, benar tidak ada persoalan itu? Karena Nikita sama saya tidak. bukan persoalan, cuman minta bantuan doang sama Bang Hotman. Bantuannya itu seperti apa? Ya, Pandangan hukum, Bang. kuasa. Bukan. Jadi harus jelas dulu Anda tanya. Minta advice, minta dampingi, minta apa? Oh minta kuasa, udah jelas. Bang Hotman bilang minta kuasa. Tapi makanya Bang Hotmannya nolak. sampaikan ke Nikita Mirzani pertanyaan itu. Tapi abang ada Nah, saya kan nggak sampaikan informasi Mungkin dengan apa-apa. kasus yang berbeda kali bang. Tanyakan langsung. Jadi gitu supaya saya juga tidak bias, supaya saya juga menghormati rekan semuanya. Karena itu adalah hak daripada orang yang memberikan kuasa. Tanya ada benar enggak kejadian itu. Bukan tidak percaya atau percaya, tapi saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Kecuali begini, dia sama-sama saya nyampaikan, itu biasa lah. Dalam tim itu biasa, nggak ada persoalan. Di Mahkamah Konstitusi itu sampai ratusan pengacara gabung jadi satu. Atau akan menjadi satu tim dengan Bang Hotman? Itu nanti dijelaskan sama Nikita dan bagaimana nanti kesimpulan akhirnya. Artinya abang terbuka ya bang ya ketika Loh, nanti. saya sudah terbiasa, makanya ini pertanyaan jangan ke saya. Pertanyaannya itu ke orang yang punya hak adalah Nikita Mirzani. Nah, kalau Nikita menyampaikan benar. Bukan kita tidak percaya dengan rekan kita, tapi yang punya hak itu yang ditanya. Oke, bang kemarin ada statement dari Nikita di Instagram bilang Loli tersangka itu maksudnya apa bang ya? Oh, saya nggak tahu. Coba tanya ke penyidik ya. Karena hal-hal yang sebelum saya pegang suratnya seperti ini, saya tidak mau jawab. Tapi Humas juga sudah menghimbau pada Niki agar tidak terlalu cepat mendahului kinerja dari penyidik untuk menjatuhkan status sebagai tersangka nih bang. Gimana nih? Maksudnya gimana? Nah, Niki sudah di media sosial bilang bahwa ini bakal jadi tersangka nih Loli. Sedangkan kemarin Humas bilang jangan terlalu cepat biar nanti tim penyidik ataupun saya yang menyampaikan terkait dengan naik dari status tersangkanya. Ya nanti gini, dalam proses penetapan tersangka itu pasti ada surat. Nanti kalau ada surat disampaikan. Oke. Prosesnya seperti apa? Harusnya Anda tanya ke Ibu Norma, Ibu Humas yang banyak tahu. Cukup. Bang, Thank you. Ini kita merelakan Laura Bidut. masuk atau diadopsi orang lain gimana sebagai tim kuasa? Kenapa?
menyikapi pernyataan Nikita yang terkait siapa aja boleh membuat asumsi. Menyikapinya aja, menyikapi. Pertanyaannya Nikita. Ya. Saya Fahmi Bahri. Ya, sebagai kuasa bukan, hukum. tanyanya harus ke siapa? Ke Kemarin Nikita udah, Mirzani. udah. Ya, tanya ke dia. Menyikapi Saya dengan tidak boleh hukum. menyikapi hal-hal di luar hukum. Nanti saya jadinya satu mungkin ahli paranormal, saya mungkin ahli perasaan, ahli segala macam. Kalau proses hukum aja yang kita ada. Oke. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi